Yuk kita berdoa sama-sama. Ya, silakan berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita pelajaran matematika Prisma atau Bang 2. Silakan Siti Siva ke depan untuk bercerita atau menginformasikan secara singkat kepada temannya apa yang kamu pelajari di rumah tadi malam. Silakan lagi ke depan. Dengarkan dan simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menginformasikan saya waktu belajar tadi malam. Tadi malam saya belajar tentang Prisma atau bangun doang. Dan saya mengamati ada permukaan, ada titik sudut, dan ada atau ada rumusnya. Dan kemudian saya mengamatinya dengan belajar tadi malam dan mencatat buku saya. Ya, masih ada? Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat yang sudah berliterasi secara singkat berdasarkan pengalaman dia sewaktu belajar di rumah. Sekarang sebelum ke materi tentang bangun ruang yaitu Prisma dan berbagai Prisma sekitarnya, ada pertanyaan nih dari Ibu. Ya, adakah rumah-rumah adat atau rumah yang pada umumnya yang membentuk atapnya seperti prisma? Ada nggak? Contohnya rumah apa tuh? Rumah adat? Apa lagi? Padang, apa lagi?
rata. Hanya perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Bentuknya memang seperti prisma ya, memang bentuk prisma, hanya setiap ujungnya sisi-sisinya meruncing. Nah, dari sanalah sekarang ada pertanyaan lagi. Apakah kalian sudah mendengar apa yang namanya bangun ruang? Coba ibu minta sebutkan ya macam-macam bangun ruang yang kamu ketahui. Coba Silpa dulu. Bola. Revaldi. Iya. Willy. Bangun ruangnya apa Willy? Tahu. Ade? Ada gini. Ini apa? Kubus ini. Apa nih kira-kira bangun ruangnya? Yang kamu ketahui. Limas. Oke. Kemudian ada lagi yang merupakan persegi panjang seperti ini. Ya. Ini adalah bentuk persegi panjang. Apa ini? Bangun ruang apa? Ya, kita semuanya sudah mengenal macam-macam bangun ruang ya. Coba sekarang kalian perhatikan apa yang akan ibu tayangkan di sini. Simak baik-baik. Dibuka bukunya sudah ada. Kemudian ayo dikeluarkan dulu hasil kemarin yang kalian buat tentang prismanya. Yuk, keluarkan dulu. Ya, silakan keluarkan dulu prismanya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda dan kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang prisma. Pernahkah kamu melihat benda-benda berikut? Berbentuk apakah benda-benda tersebut? Gambar yang pertama itu merupakan tenda segitiga. Nah, tenda tersebut berbentuk bangun ruang prisma segitiga. Kemudian pada gambar yang kedua itu merupakan paving block. Nah, paving block ini bagian atas dan bagian alasnya berbentuk segi 6. Jadi, paving block ini termasuk ke dalam bangun ruang prisma segi 6. Jadi, tahukah kamu apa itu prisma? Jadi, prisma adalah bangun ruang yang memiliki sisi atas dan sisi alasnya sama ukuran dan bentuknya. Jika kita lihat pada tenda tadi yang berbentuk prisma segitiga, ini dia. Kemudian diputar 90 derajat sehingga dia tegak. Nah, maka lihat sisi atas dan sisi alasnya sama-sama berbentuk segitiga, di mana bentuk segitiga ini memiliki ukuran yang sama. Bisa mengetahui, jadi kesimpulannya penamaan prisma itu dibentuk dari dasarnya ya. Jadi kalau misalnya segitiga kita namakan dasarnya segitiga, kita namakan prisma apa? Segitiga. Prisma segitiga. Kemudian kalau misalnya dasarnya atau alasnya segi 6, prisma segi 6. Kalau prisma segi 4, prisma segi 4. Kalau segi 5, prisma segi 5. Jadi sekali lagi penamaan prisma itu dilihat dari bentuk alasnya. Nah, kemudian
prisma segitiga, prisma segi banyak atau segi 5 atau segi 6. Nah, kebetulan kita akan mengamati atau akan menganalisa gambar yang ada pada buku kamu, ya. Nah, coba kalian lihat dulu, ini ada gambar tentang apa namanya tadi ini? Apa namanya tadi ini? Prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Ini tentang apa namanya tadi? Jaring. Ya, terima kasih Hana sudah membantu ibu ya. Jadi kalau ibu lupa diingatkan sama anak-anak. Bagus. Nah, ini adalah prisma tegak, di mana alasnya ini terdiri dari bentuk apa ini? Segitiga sebagai alasnya. Kemudian jaring sisinya merupakan bentuk apa ini? Persegi panjang. Ya. Kemudian coba kita lihat, ya, sisi-sisi daripada prisma segitiga. Coba kamu amati sekarang dari sisi-sisinya. Kita mulai dulu dengan, kalau kita tutup maka akan membentuk seperti ini, anak-anakku sekalian. Nah, ini kebetulan ada temannya yang kreatif untuk membuat satu permainan yang menggunakan karton yang terbentuk dari segi tiga dan persegi panjang. Nah, kalau kita misalnya tarik, ya, dari tali ini maka akan membentuk prisma tegak, ya, prisma tegak atau prisma segitiga. Nah, coba kalian amati sekarang. Ini gambar hidupnya, gambar permainannya, ini adalah gambar berupa gambar biasa. Nah, sekarang coba kita lihat, ya. Ibu mau tahu nih ke kalian, coba minta tunjukkan mana yang dimaksud dengan sisi-sisinya. Ayo, yang dimaksud dengan sisi-sisinya, silakan. Siapa yang mau? Awal barangkali bisa menunjukkan mana sisi-sisinya atau mana bagian dari permukaan prisma. Silakan. Awal ke depan, ditunjukkan saja. Jangan takut salah ya.
segitiga. Coba rusuknya cari. Yo. Yo. Yang belajar semalam mungkin sudah membuat di buku berpetaknya. Ayo. Yang belajar semalam mungkin sudah membuat di buku berpetaknya. Coba mana buku berpetaknya yang belajar? Ada berapa? 9. Ayo kita hitung. Ada 9. Ya, kita hitung ya di bukunya ya. Ada 9 rusuk. Ya, berarti yang di atas ada berapa? Rusuknya, kemudian disebutnya. Ayo, ayo. Piana barangkali mau mengumumkan pendapat. Ayo, biar temannya semangat semuanya, semangat dulu, semangat dulu. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2, 1. Tepuk tangan 3, 1. Ya, masih semangat? Ya, coba sekali lagi. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Iya, bagus. Terima kasih. Ya, piana oke? Kalau bisa segi 5 nih. Kalau segi 5 mau berapa nih? Kalau segi 5. Ya. Kalau segi 5. Ada berapa sisi? Ayo, ada berapa pungkakan? Kalau segi 5. Siapa yang mau menjawab nih? Ya, segi 5. Di sana ya berdua ya, harusnya ini didobel di sini ya. Dua kemana yang lainnya? Ke sekolah. Ya. Ya, kalau segi 5 misalnya. Ada berapa tuh? Kalau segi 5. Ayo. Ada yang pernah mencoba di rumah? Ya, kalian tidak mencoba. Kalau segi 5 ada 7 sisi. Titik sudutnya ada berapa? Ada 10. Nah, kalau rusuknya ada berapa? Ada 15. Ya, jadi yang kalian dapat analisa hanya ada 15. Ya, sayang di sini ada 3 ya. Jadi harusnya kamu di rumah ketiga nanti malam ini belajar. Oke? Ya. Baik, sekarang kita bekerjanya yuk. Sekarang kita bekerjanya. Ayo, kita bekerja sekarang. Semuanya sudah masuk ke dalam kelompok. Nah, ini Ibu akan membagikan ya lembar kerja namanya. Di situ kalian mengerjakan ya. Dikerjakan ya. Ya, dikerjakan ya. Ulangi gambar 2.1. Coba sama perhatikan gambar 2.1. Aduh. Ya, maju. Gambar 2.2 merupakan dari gambar 2. Ya, gambar 2.1-nya apa tadi? Iya. Ketiga. Pada gambar 2.1 segitiga. Ya. Bukan persegi ya, bukan ya, tapi segitiga. Itu. Lanjut. Beda bentuknya berbentuk sama segitiga. Iya. Beda bentuknya berbentuk Ya. Kegiatan kedua. perhatikan gambar 2 berdasarkan gambar 3. Laki-laki suaranya harus alat peraga tambahan, kemudian dari buku, kemudian dari LK tadi. Apa sudah sesuai dengan yang kita ajarkan? Apa materi yang diajarkan? Sudah sesuai. Coba jawab sekali lagi. Sudah. Iya, sudah sesuai. Terima kasih. Nah, coba sekarang ke Aldi. Aldi belum dijawab, belum ditanya ya dari tadi ya. Aldi diam aja. Kesenangan si Aldi kalau nggak ditanya.
Oke, menurut kamu pelajaran ini menarik atau enggak? Menarik, alasannya? Iya, tentu saja alasannya adalah adanya penayangan video pembelajaran. Oke, si Pak nih, adakah kesulitan tentang materi pelajaran kali ini? Ada. Oke, apa tuh? Oke, bagus. Terima kasih masukannya. Nah, itu tadi beberapa pendapat dari anak-anak yang sudah mengemukakan ya tentang pelajaran hari ini sampai dengan kesulitannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di yang akan datang pada materi yang sama dengan bangun-bangun yang lain. Nanti kita temukan solusinya bersama-sama yang menjadi kesulitannya. Paham? Ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.